karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik, dan diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bersukacitalah karena Tuhan. Dia akan memberi yang kau inginkan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Serahkanlah hidupmu, percayalah kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak. Munculkan kebenaranmu dan berdiam diri di hadapan Tuhan, dan dengan bersaksi nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik, dan diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bersukacitalah karena Tuhan. Dia akan memberi yang kau inginkan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Serahkanlah hidupmu, percayalah kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak. Munculkan kebenaranmu dan berdiam diri di hadapan Tuhan, dan dengan bersaksi nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mohon perhatian sejenak untuk warta lisan minggu ini. Agar kebaktian dapat berlangsung dengan khidmat dan tertib,
kami mohon agar nada dering dari handphone atau gadget yang saudara bawa dapat diatur ke dalam mode silent. Kami mengucapkan selamat bersekutu pada saudara yang baru pertama kali hadir di kebaktian di GKI Perumahan Citra 1. Bila saudara memerlukan informasi dan pelayanan, saudara dapat menghubungi tata usaha atau penatua yang bertugas hari ini. Kebaktian hari ini dilayankan oleh pelayan firman oleh Pendeta Nathanael Setiadi, Sekum BPM SW GKI SW Jabar. Liturgos oleh Penatua Sugito Harjo, Lektor 1 oleh Ibu Ike Melianawati, Lektor 2 Penatua Minarti Samosir, Pengakuan Iman Penatua Cuti Wijaya, Pemusik Saudari Anggita dan Saudari Jessica, Kantoria oleh Paduan Suara Eklesia. Sebagai bentuk ungkapan syukur atas seluruh berkat Tuhan dalam kehidupan kita, dan dukungan kita bagi pelayanan gereja, maka di setiap kebaktian minggu pertama, umat diundang untuk mengambil bagian dalam persembahan bulanan. Kiranya persembahan ini menjadi sarana kita bersama mewujudkan kasih dan pelayanan Kristus di tengah dunia. Bagi anggota Jemaat GKI Perumahan Citra 1, dapat mengisi formulir pencalonan penatua tahun pelayanan 2026-2029 dengan klik link yang telah dikirimkan melalui WhatsApp Center GKI Perumahan Citra 1. Pengisian paling lambat hari ini, Minggu tanggal 5 Oktober, pukul 23.00 WIB. Dalam rangka Bulan Keluarga, mari kita bersama mendengarkan sambutan dari Panitia Bulan Keluarga 2025. Terkasih, masalah relasi pun sering muncul. Kita kerap mendengar cerita keluarga yang renggang karena konflik yang tak kunjung selesai, atau kehilangan kehangatan sehingga terasa jauh satu sama lain. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa merawat keluarga tetap tangguh di tengah tantangan zaman saat ini? Shalom. Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Realita yang terjadi dalam keluarga masa kini tidak terlepas dari berbagai pergumulan yang datang silih berganti. Bagaimana kita bisa merawat keluarga dengan tetap tangguh dan tidak menyerah di tengah tantangan zaman yang tidak baik-baik saja. Inilah yang melatar belakangi tema besar Bulan Keluarga tahun 2025, Keluarga Tangguh, Kasih Tak Runtuh. Melalui tema ini, kita diajak untuk bersikap bijaksana dan tidak mudah menyerah, melainkan bertahan dan tetap tangguh. Ketangguhan itu bukan hanya usaha manusia, melainkan karena kasih Kristus. Dialah sang kepala keluarga yang menopang, memulihkan, dan menguatkan setiap anggota keluarga. Kasih-Nya menolong kita agar mampu melewati badai dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia dalam iman, harapan, dan kasih yang terus bertumbuh. Lagu tema dari Kidung Keesaan 503, Bersama Yesus Ku Tetap Teguh, akan kita nyanyikan setiap minggu. Demikian juga persekutuan keluarga melalui berkat atau bersama renungkan Alkitab yang akan ditayangkan setiap hari Senin via YouTube
dan akan di-share melalui wilayah-wilayah, meneguhkan bahwa ketika Yesus ada dalam hidup keluarga, kita dimampukan untuk menghadapi pergumulan dan tantangan tersebut. Kami juga mengajak keluarga-keluarga di GKI Perumahan Citra 1 turut serta dalam foto booth keluarga yang ada di samping pintu masuk ruang ibadah. 3 foto menarik dan kompak akan disiapkan souvenir oleh panitia. Tanpa berlama-lama, inilah rangkaian acara Bulan Keluarga 2025 dimulai dari 5 Oktober sampai 26 Oktober 2025. Yesus ku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya, meskipun badai hidup menerpa, tanganku dipegang erat, ketika arah besar harapan kami, umat dapat ikut hadir dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dipersiapkan. Akhirnya, selamat memasuki Bulan Keluarga tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Warta selengkapnya dapat saudara baca pada Warta Jemaat Online hari ini. Dengan hati yang bersyukur, marilah seisi keluarga Allah menghampiri hadirat-Nya, memuji dan memuliakan nama-Nya. Dengan berdiri, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Akhir-akhir ini, tak jarang kita mendengar fenomena tentang seseorang yang meninggalkan imannya dengan berbagai alasan. Mungkin mereka merasa iman tidak lagi relevan dengan tantangan hidup, dengan ilmu pengetahuan, dengan godaan kenyamanan dunia, atau karena iman tidak tertanam kuat sejak awal dalam hidup mereka. Pada minggu pertama bulan Oktober ini, kita memasuki bulan keluarga yang mengajak kita semua untuk kembali menegaskan peran keluarga dalam menumbuhkan iman yang kokoh. Iman yang relevan dengan tantangan zaman dan iman yang sanggup menghasilkan buah nyata dalam kehidupan sebagai pewarta kasih Kristus bagi sesama. Firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7 mengingatkan kita, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun." Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami telah salah dan tidak setia kepadamu. Kami menyesali dosa-dosa kami dan berjanji untuk memperbaiki diri. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Kami percaya bahwa Engkau telah mengampuni kami melalui kasih-Mu yang besar. Kami berterima kasih atas pengampunan-Mu dan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, kami ingin bertumbuh dalam iman dan mengikuti jalan-Mu. Bantulah kami untuk memahami firman-Mu dan mengikuti perintah-Mu. Berikan kami kekuatan untuk mengatasi kelemahan kami dan melakukan kehendak-Mu. Kami berjanji untuk mempercayai-Mu lebih dalam dan mengikuti-Mu lebih setia. Amin. Ya
Bagi setiap orang yang telah datang di hadapan Allah dan dengan sungguh-sungguh mengakui serta menyesali dosa-dosanya, diberitakan berita anugerah yang dinyatakan dalam firman-Nya menurut Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan penerimaan kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama Yesus ku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya, meskipun badai hidup menerpa, tanganku dipegang erat. Ketika arah hidupku sesat, dituntunnya ke jalan yang benar. Meskipun jatuh aku tak rebah, dengan lembut ditopangnya. Firman-Nya ku pegang erat, menjadi suluh bagi langkahku. Berjalan di lembah seram, firman-Nya selalu ku pegang. Bersama Yesus ku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Lewati gunung bukit dan lembah, tanganku dipegang erat. Bersama Yesus ku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Meskipun badai hidup menerpa, tanganku dipegang erat. Ketika arah hidupku sesat, dituntunnya ke jalan yang benar. Meskipun jatuh aku tak rebah, dengan lembut ditopangnya. Firman-Nya ku pegang erat, menjadi suluh bagi langkahku. Berjalan di lembah seram, firman-Nya selalu ku pegang. Bersama Yesus ku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Lewati gunung bukit dan lembah, tanganku dipegang erat. Mari kita mempersiapkan diri memasuki pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sadar bahwa kehidupan kami kerap memperhadapkan kami pada berbagai macam peristiwa. Di tengah-tengah berbagai peristiwa itu, ada kalanya kami dibuat bingung. Kami bimbang harus memilih dan bertindak seperti apa. Dan biarlah
pujian yang baru saja kami panjatkan tadi, bagaimana bersama Yesus kami tetap teguh menjadi pegangan kami, bahwa dalam menghadapi berbagai macam pilihan, kami tetap bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga setiap pilihan-pilihan yang ada itu kami ambil untuk memuliakan Tuhan, sekalipun pilihan itu adalah pilihan yang sangat sulit dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami juga membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami baca, yang juga akan kami dengar dan renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan membimbing kami dalam kuasa Roh yang Kudus, agar bagian-bagian firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, yang kami renungkan, sungguh boleh memperjumpakan kami dengan Tuhan dan kami mengerti apa yang Tuhan mau. Bahkan kami juga dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Ya Bapa, pakailah juga para hamba-Mu yang akan membacakan bagian-bagian firman, melantunkan mazmur, dan juga ia yang Tuhan percaya untuk menjadi pewarta sabda Tuhan, agar kiranya melalui segala keterbatasan kami, kuasa-Mu bekerja dengan sempurna. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Pembacaan kitab Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh, orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputar-balikan. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada dan tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mereka segera
Pembacaan surat 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, atas kehendak Allah menurut janji kehidupan dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat engkau supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyang Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang tahanan karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud anugerahnya sendiri yang telah mengaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan sekarang dinyatakan oleh penampakan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 17. Kita akan memperhatikan ayat yang kelima hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia ialah setiap kita yang bersedia mendengarkan firman Allah dan yang setia memeliharanya. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di awal bulan keluarga pada saat ini, kita hendak merenungkan sebuah tema yang menarik, yaitu keluarga yang bertumbuh dalam iman. Nah, dari tema ini ada satu pertanyaan yang penting untuk kita cermati bersama. Apa itu? Apa sih gunanya iman? Ya, pertanyaannya penting untuk kita jawab supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh termotivasi untuk menjadi keluarga yang bertumbuh dalam iman. Ya, karena kalau kita nggak tahu, nggak ngerti gunanya iman, ya kita nggak akan mengupayakan untuk bertumbuh dalam iman tadi, begitu ya. Nah, bolehkah barangkali ada 2-3 orang yang merespon kira-kira apa sih gunanya iman dalam kehidupan kita? Mari silakan, jangan takut salah ya. Ini nggak live streaming juga kok. Mari silakan. Bapak Ibu penatua barangkali terpikir sesuatu. Apa sih gunanya iman? Mari, boleh respon. Apa kira-kira? Bingung ya? Silakan, Bapak Ibu boleh spontan ya. Apa sih gunanya iman dalam kehidupan kita kira-kira? Ya. Pegangan dalam menghadapi banyak persoalan ya. Oke, menarik ya. Sebagai pegangan kita gitu. Artinya kalau kita menghadapi masalah dan kita nggak punya iman, kita jadi seperti orang yang linglung, bingung gitu ya. Oke, jawaban yang baik. Mungkin ada satu lagi yang mau merespon. Apa sih gunanya iman? Supaya kita punya keyakinan bahwa dalam pertolongan Tuhan kita bisa menghadapi segala perkara. Begitu ya. Ada satu pegangan, ada satu keyakinan dalam hidup kita. Baik, jawaban yang baik. Terima kasih. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat ya, ada beberapa hal lagi kegunaan dari iman dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa iman yang kita punya itu mampu memberikan perspektif, mampu memberikan cara pandang kepada kita, terutama di saat kita menghadapi banyak persoalan, di saat kita menghadapi banyak kesulitan. Tahun 2015 yang lalu atau mungkin 2014 kurang lebih begitu ya. Ada sebuah film yang menarik yang berjudul God is Not Dead. Ada yang pernah nonton film ini? Ya, apa yang dikisahkan dalam film ini? Film ini mengisahkan seorang pemuda mahasiswa, dia baru masuk perkuliahan. Nah, dia mengambil mata kuliah fisika. Yang mengajar adalah seorang profesor ateis. Di awal kelas, sang profesor membagikan selembar kertas putih kepada seluruh mahasiswa. Lalu dia menantang, kalau kalian mau lulus mata kuliah saya, tulis di kertas yang sudah dibagikan, God is dead. Ya. Nah, karena mahasiswa-mahasiswa itu pengen lulus mata kuliah itu, maka satu persatu menuliskan God is dead, dan seterusnya. Tapi si pemuda ini, seorang Kristen, merasa gelisah loh. Enggak, Tuhan itu enggak mati kok. Maka dia nulis God is checklist not dead, gitu ya. Nah, kertas dikumpulkan, lalu sang dosen melihat satu persatu tulisan mahasiswanya. Dia senang dengan apa yang dikerjakan oleh para mahasiswa, tapi dia menjadi marah ketika ada secari kertas yang mengatakan God is not dead. Nah, ketika dosen ini tahu seorang mahasiswa yang melakukannya, maka dia menantang. Oke, kalau kamu mengatakan Allah tidak mati, buktikan. Dengan dalil fisika, dengan teori fisika bahwa Allah tidak mati. Bayangkan, mahasiswa baru belajar kelas fisika, ditantang oleh seorang profesor. Membuktikan dengan dalil-dalil fisika bahwa Allah itu nggak mati, begitu ya. Maka film mengisahkan bagaimana sang profesor membuktikan dengan teori-teori fisika bahwa Allah itu udah nggak ada, Allah itu nggak ada, Allah itu mati. Tapi sang mahasiswa yang bekerja keras membaca banyak literatur, ternyata bisa meyakinkan, membuktikan bahwa Allah itu hidup. Nah,
dalam film itu juga dikisahkan mengapa sang profesor menjadi seorang ateis. Pada saat ia masih muda, ibunya sakit keras dan pada akhirnya meninggal. Keluarganya bukanlah keluarga yang beragama, sehingga anak muda itu yang kelak menjadi dosen fisika itu tumbuh menjadi seorang yang getir, seorang yang pahit, seorang yang kecewa. Kenapa? Ibunya meninggal oleh penyakit yang sangat mengenaskan. Dari situlah ia bertumbuh menjadi seorang yang ateis oleh karena kekecewaan dalam kehidupannya. Di sisi lain dalam film itu juga dikisahkan tentang orang yang sakit keras dalam kehidupannya, keluarga yang berbeda. Tetapi orang sakit ini tidak tampak sedih, tidak tampak menyerah. Malah justru tampil seperti orang yang biasa. Orang itu adalah orang Kristen. Ada juga sebuah keluarga di mana keluarga ini bukan Kristen. Nah, anggota keluarganya, anak dari keluarga ini pindah keyakinan menjadi Kristen. Orang tuanya marah, orang tuanya kecewa, mengusir anak itu, tapi anak muda itu tidak sedih, tidak goyah karena iman yang dia miliki. Nah, apa yang mau dikatakan dari film tadi? Bahwa ternyata iman itu penting untuk dimiliki oleh setiap kita. Dosen fisika menjadi seorang ateis. Kenapa? Karena sejak kecil tidak diperkenalkan kepada sosok Tuhan. Agama tidak dipedulikan oleh keluarganya. Sehingga ketika masalah datang, tidak ada pegangan tadi. Tidak ada perspektif untuk menghadapi kesulitan dalam kehidupannya. Tidak ada keyakinan yang tumbuh dalam pribadinya. Maka gunanya iman yang pertama adalah memberikan perspektif yang menguatkan kita dalam menghadapi banyak persoalan. Nah, yang kedua, iman itu juga penting untuk kita miliki sebagai pedoman etika dan moral. Ketika hidup ini memperhadapkan kita pada banyak pilihan, kadang-kadang kita bingung. Tetapi ketika kita punya iman, maka iman itu bisa mengajarkan kepada kita. Pilihan ini baik loh. Karena pilihan ini benar, tidak melanggar aturan, memuliakan Tuhan. Pilihan ini salah, karena jelas aturannya melarang pilihan tersebut. Maka iman itu menolong kita untuk lebih mudah menentukan pilihan. Karena kita punya dasarnya, kita punya pegangannya. Ya. Nah, yang ketiga, iman itu juga penting berguna untuk membentuk identitas kita. Bukankah Alkitab, firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai kasih, pengampunan, ketulusan, kesabaran, dan seterusnya. Nilai-nilai itu pada gilirannya membentuk identitas kita, ya, sehingga bukan tidak mungkin kalau kita mungkin baru bertemu dengan sebuah komunitas atau bertemu dengan sebuah situasi atau seseorang yang baru kita kenal, kita ngobrol-ngobrol dengannya, tidak jarang kita merasakan kayaknya orang Kristen deh, begitu ya. Kenapa? Karena ada identitas yang tampak lewat tutur kata, lewat prinsip-prinsip hidup yang dia miliki. Nah, inilah gunanya iman dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sayangnya dalam kehidupan ini ada fenomena di mana orang merasa nggak perlu beriman. Ya, seperti dosen fisika dalam film tadi. Nah, mengapa orang-orang ini merasa nggak perlu iman? Bisa jadi iman dianggap tidak lagi relevan dengan situasi kehidupan saat ini. Bukan tidak mungkin. Iman mereka tidak bertumbuh karena kekecewaan, oleh karena banyak masalah. Karena harapan tak seperti kenyataan, tak muncul dalam kenyataan. Tetapi di sisi lain, kita juga menyadari, kita juga meyakini bahwa Allah yang kita imani bukanlah Allah yang berdiam diri. Allah tetap berkarya dan bertindak. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada era pencerahan, kurang lebih abad 15-16, di Inggris muncul sebuah pemikiran atau filsafat yang bernama deisme. Deisme dari kata deus, Allah, isme, paham, begitu ya, paham tentang Allah. Deisme mengajarkan bahwa Allah memang menciptakan dunia ini, dan pada hari ke-7 Allah beristirahat. Nah, sampai di situ rasanya tidak ada yang bertentangan dengan iman Kristen. Tetapi deisme meneruskan pengajarannya bahwa Allah yang beristirahat pada hari ke-7 itu lantas berdiam diri, tidak lagi ikut campur dengan urusan dunia.
Betul-betul dia memisahkan diri, berdiam diri. Disitulah pertentangannya dengan iman Kristen. Mengapa? Sebab iman Kristen mengajarkan bahwa Allah tidak berdiam diri. Allah tetap berkarya. Minggu lalu, hari Sabtu dan Minggu, anak kami yang bungsu demam tinggi. Dikasih obat panas, nggak turun-turun. Demamnya cenderung stabil. Nah, anak kami memang punya kelainan darah genetik, sehingga kalau demam itu membuat darahnya lisis, darahnya pecah, HB-nya turun. Nah, hari Senin kami cek darah, betul HB-nya tinggal 5,7. Kami bawa ke IGD untuk mendapatkan rawat inap di sana, ada juga transfusi darah. Nah, dalam perjalanan menuju rumah sakit ada pertanyaan menarik dari anak kami. Pak, kira-kira hari Rabu Adek udah bisa keluar belum ya dari rumah sakit? Kami bertanya, loh, kenapa Dek nanya begitu? Iya, hari Kamis itu ada ulangan fisika. Adek nggak ngerti, Adek harus belajar banyak. Oh, oke. Ya sudah, Adek berdoa aja supaya Tuhan nolong kita ya. Nah, ketika masuk IGD, dokter memang sudah mengetahui kondisi itu, memberikan instruksi rawat inap dan juga transfusi darah. Lalu anak kami masuk ke ruang perawatan. Nah, di ruang perawatan dia baca WA, dia kirim berita ke grup keluarga bahwa PH fisika ditunda sampai kegiatan sekolah, ya ada kegiatan eskalate atau porseni berakhir ya, karena kegiatan eskalate biasanya anak-anak sebagian itu menjadi panitia ada di luar kelas begitu ya. Nah, bukankah ini adalah cerita sederhana tentang Allah yang berkarya, Allah yang bertindak di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah kegalauan anak kami tentang ulangan fisika yang akan dihadapi, ternyata Allah memberikan jawaban langsung kepada anak kami. Nah, karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, kita perlu bertumbuh menjadi keluarga yang bertumbuh dalam iman. Maka pertanyaannya bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang bertumbuh dalam iman? Maka saya mengajak kita untuk melihat, mencermati bagian-bagian Alkitab yang telah kita baca tadi. Yang pertama, saya mengajak kita untuk mencermati bacaan pertama kitab Habakuk. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa dari kitab Habakuk kita belajar bahwa kehidupan ini memang bisa saja diwarnai oleh berbagai kesulitan, tantangan, ketidakadilan, bahkan penindasan. Tetapi iman menolong kita untuk punya perspektif, untuk punya kekuatan dalam menghadapi masalah, persoalan, ketidakadilan, bahkan penindasan tersebut. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kitab Habakuk ditulis oleh seorang nabi yang hidup sejaman dengan Yeremia. Kita tahu Yeremia pun juga adalah seorang nabi yang bergumul dengan penaklukan oleh Babel atas Yehuda. Nah, pada zaman Habakuk, pada zaman Yeremia terjadi ketidakstabilan politik oleh karena Babilonia yang terus bertumbuh menjadi kerajaan sangat kuat, sementara pemimpin-pemimpin Yehuda menjadi pemimpin yang korup. Banyak kejahatan, banyak kelaliman yang terjadi. Nah, karena itu di awal kitabnya tidak heran Nabi Habakuk lantas berkata, "Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tapi tidak kau tolong." Bukankah kata-kata Habakuk ini mau menunjukkan adanya semacam frustrasi, adanya semacam kekecewaan, ada semacam, ayo dong, ini situasinya udah gak baik-baik saja loh. Kapan Tuhan menolong? Masalah yang dihadapi oleh Habakuk dan bangsanya sangatlah berat. Tidak semakin ringan, malah semakin menjadi-jadi. Nah, apakah dalam kondisi pergumulan seperti itu Habakuk lantas kehilangan imannya? Ternyata tidak. Dalam pasal 2 bacaan kita, tampak di sana kalimat begini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Ada sejumlah kata kerja di sana. Aku mau berdiri tegak, meninjau, menantikan. Bukankah itu sebuah sikap yang aktif, kata kerja yang nyata? Apa yang mau dikatakan? Bahwa ternyata ketika Habakuk menghadapi persoalan, dia tidak menyerah, dia tidak juga meninggalkan imannya. Buat apa saya beriman di tengah kondisi doa tak terjawab misalkan? Tidak. Sebaliknya justru dia sedang membangun kembali iman percayanya. Dia bertumbuh dalam iman di tengah-tengah penderitaannya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, pada bagian pertama ini kita belajar
bahwa hadirnya masalah dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, tentu membuat kita bergumul, membuat kita frustrasi. Tetapi seperti Habakuk tetap beriman kepada Allah. Habakuk tetap mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Dan ternyata apa yang dinanti-nantikan oleh Habakuk itu menemukan penggenapannya. Tuhan ternyata menjawab, Tuhan ternyata bertindak, menyatakan keadilannya. Dengan kata lain, iman menolong kita untuk punya perspektif dan kekuatan dalam menghadapi badai persoalan. Nah, yang kedua, dari kitab Timotius kita belajar hal yang lebih lanjut, bahwa iman itu bertumbuh dalam keluarga. Surat Paulus ini ditujukan secara pribadi kepada seorang pribadi bernama Timotius. Dan Timotius, sebagaimana yang kita tahu, adalah seorang yang masih sangat muda. Itu sebabnya pada surat sebelumnya dikatakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Memang pada kenyataannya tidak jarang orang menganggap bahwa orang muda itu nggak punya pengalaman. Oleh karena itu ada gereja tertentu yang memiliki semacam penjenjangan begitu ya, ada semacam jenjang. Kalau orang muda baru pertama kali ya dipilih sebagai pejabat gerejawi, maka tidak langsung diteguhkan sebagai penatua, tapi sebagai diaken lebih dulu ya, 2 periode nanti istirahat, baru kalau terpilih lagi diteguhkan sebagai penatua. Ya, ada semacam penjenjangan seperti itu begitu ya. Nah, hal yang luar biasa adalah ternyata Timotius, seorang yang muda itu sudah menjadi seorang pemimpin jemaat di kota Efesus. Seorang masih sangat muda dipercaya menjadi pemimpin. Nah, situasinya menjadi menarik. Kenapa? Karena Efesus adalah sebuah kota yang dipengaruhi oleh kultur Romawi Yunani, di mana dalam budaya Yunani Romawi kepemimpinan biasanya dipegang oleh orang yang sudah senior, yang sudah sepuh. Rambut putih menjadi lambang kebijaksanaan. Tetapi Timotius belum sepuh, belum tua seperti itu. Dan situasi menarik karena jemaat Efesus adalah jemaat yang berhadapan dengan ajaran sesat, berhadapan dengan banyak mitos yang masih dipercaya, dan juga pertentangan tentang apakah hukum Taurat ini masih berlaku untuk orang Kristen atau tidak. Di tengah-tengah kondisi jemaat yang seperti itu memang perlu pemimpin yang bisa meneguhkan iman jemaat. Nah, dengan konteks Efesus yang seperti itu, ternyata Paulus mempercayakan tugas penggembalaan kepada seorang Timotius yang masih muda. Kok bisa? Apa alasannya Paulus mempercayakan tugas berat itu kepada Timotius? Nah, bacaan kedua hari ini memberikan jawabannya. Ayat kelima, pasal pertama 2 Timotius mengatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Jadi sekalipun Timotius masih muda, ternyata Timotius punya iman yang tulus ikhlas. Dan iman yang dimiliki oleh Timotius tidak tumbuh dengan sendirinya, enggak. Tapi justru ada peran keluarga. Itulah sebabnya Paulus mengatakan lebih lanjut, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika hari ini kita mengawali rangkaian bulan keluarga, maka lewat bulan keluarga ini kita hendak diingatkan betapa penting peran sebuah keluarga. Minggu pertama ini khususnya kita diingatkan betapa penting peran keluarga dalam pertumbuhan, dalam pembentukan iman. Iman suami istri, iman anak-anak. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang tua mengambil peran untuk menumbuh kembangkan iman bagi anak-anak kita. Sembari kita pun juga melihat apakah iman kita sebagai orang tua juga sudah bertumbuh. Saya pribadi sangat kuat dipengaruhi oleh teladan orang tua, begitu ya. Setiap pagi waktu saya masih kecil, jam 4:30 kurang lebih, papa mama saya sudah bangun. Ya. Lalu mereka sudah baca Alkitab dan juga baca buku renungan harian. Memang papa mama tidak membaca Alkitab bersatu sebagai couple, sebagai pasangan begitu ya, karena mereka lakukan itu secara sendiri-sendiri di tempat masing-masing. Dan itu terus-menerus rutin dilakukan oleh mereka setiap pagi.
Dan bagi saya belajar sesuatu, ternyata ketika orang tua mengajarkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, betul-betul dikerjakan, betul-betul menjadi lifestyle mereka. Dan itu membekas dalam kehidupan saya untuk mengandalkan Tuhan, untuk juga mendahulukan Tuhan dalam segala perkara. Ini yang kedua yang kita pelajari. Nah, hal yang ketiga dari bacaan Injil, kita belajar pengertian yang lebih lanjut. Ketika tema kita bicara soal keluarga yang bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam bayangan kita, berarti kan akan semakin besar begitu ya. Ternyata bacaan Injil memberikan perspektif yang lain. Bahwa bertumbuh itu bukanlah soal besarnya iman atau kecilnya iman. Tapi seberapa setia kita melakukan tanggung jawab kita, melakukan panggilan kita sebagai murid Kristus. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, bacaan Injil diawali dengan sebuah permohonan para rasul, para murid. Para murid mengatakan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Bukanlah kata tambahkanlah iman kami itu mengatakan bahwa iman itu harus bertambah banyak, bertambah besar. Kalau bertambah banyak, bertambah besar, maka iman itu semakin baik. Nah, terhadap permohonan para murid yang demikian, Tuhan Yesus justru memberikan tanggapan yang menarik. Kalau sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, ya, biji sesawi itu kurang lebih seperti biji merica, kecil sekali begitu ya. Kamu bisa melakukan perkara besar, meminta pohon pindah begitu ya. Apa sih yang mau dikatakan dari pernyataan Yesus tadi? Bahwa ternyata bagi Yesus iman itu nggak usah besar-besar banget, sebesar biji sawi aja cukup untuk melakukan tindakan yang berdampak begitu ya. Nah, lalu Yesus lantas menyambung dengan sebuah cerita. Ketika seorang tuan pulang dari ladang, pulang dari tempat ia bekerja, biasanya ia akan meminta hambanya untuk menyiapkan makanan begitu ya. Lalu selesai tuan itu makan, baru hamba itu boleh makan dan minum. Nah, apa yang mau dikatakan dari ilustrasi tentang sang tuan itu? Bagi Yesus, hamba itu kan mengerjakan tugasnya, mengerjakan tanggung jawabnya. Bahkan dikatakan pada bagian akhir, kami ini hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Penting sekali bagi seorang hamba untuk fokus mengerjakan apa yang menjadi perintah sang tuan dan apa yang menjadi tugas sang hamba. Nah, dengan begitu bagi Yesus, beriman itu bukanlah soal besarnya iman atau kecilnya iman. Nah, sayangnya hal ini kerap menjadi perspektif orang Kristen. Seolah-olah iman yang besar itu pasti orang yang hebat. Atau katakanlah dalam keseharian begitu ya. Pendeta bukankah dibayangkan, dianggap sebagai orang yang lebih kira-kira lebih mantap begitu kan ya. Sehingga kalau ada urusan doa begitu dalam sebuah kegiatan yang dimintakan kalau ada pendeta hadir gimana? Pak, Bu Pendeta berdoa ya gitu ya. Karena dianggap imannya lebih mantap, lebih kuat begitu. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa iman itu bukan soal besarnya iman atau kecilnya iman, enggak. Tapi soal bagaimana kita setia mengerjakan tugas panggilan kita yang benar. Atau kalau kita punya teman, punya keluarga, tidak kunjung sembuh dari sakit penyakitnya. Ada kalanya orang suka berkata atau bergumam, jangan-jangan dia nggak beriman nih, kok nggak sembuh-sembuh ya. Nah, bagi Yesus sekali lagi beriman itu adalah soal seberapa setia kita mengerjakan apa yang menjadi panggilan kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Secara teknis bisa dikatakan bahwa Allah peduli dengan seberapa sungguh kita berdoa kepadanya. Allah peduli dengan seberapa bermurah hati kita kepada orang yang lemah dan membutuhkan. Allah peduli bagaimana kita menggunakan harta benda kita. Allah peduli dengan pilihan dan keputusan yang diambil oleh kita setiap harinya. Jadi tindakan-tindakan itulah yang menjadi wujud nyata iman yang kita miliki. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, salah satu persoalan yang membuat orang Kristen gagal untuk bisa menyatakan iman lewat tindakan-tindakan konkret adalah karena Allah itu nggak terlihat, Allah itu nggak kelihatan. Ngapain saya repot-repot berbuat benar? Allah kan nggak melihat kita, begitu ya. Apa maksud situasi ini? Nah, ada hal yang menarik. Sebuah buku
yang ditulis oleh seorang pendeta asal Amerika, Craig Groeschel, berjudul The Christian Atheist. Udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul yang sama, Christian Atheist. Bukankah frasa ini menjadi menarik? Kenapa? Karena orang ateis, tadi kita sudah bahas soal seorang profesor yang ateis begitu ya. Orang yang nggak percaya ada Tuhan gitu. Tapi orang Kristen kan nggak begitu. Orang Kristen kan orang yang percaya kepada Kristus. Kok bisa ada Kristen ateis? Nah, Craig Groeschel memberikan definisi begini, bahwa orang Kristen ateis adalah orang yang percaya kepada Allah, namun hidupnya dijalani seolah-olah Allah tidak melihat, seolah-olah Allah nggak ada. Ya, Craig Groeschel pada buku itu dengan jujur mengatakan bahwa ada masa dalam kehidupan pelayanannya sebagai seorang pendeta di mana ia seperti orang Kristen ateis tadi. Suatu kali ia berjumpa dengan anggota jemaatnya di sebuah pusat perbelanjaan. Lalu jemaat ini mengatakan, "Pak, tolong doakan orang tua kami ya. Memang tinggalnya beda negara bagian begitu ya. Tolong doakan orang tua kami sedang sakit." Craig Groeschel sebagai pendeta mengatakan, "Baik, saya akan doakan." Nah, Craig Groeschel ingat ketika dia pulang ke rumah, ternyata dia tidak mendoakan orang tua jemaatnya ini begitu. Seolah-olah Allah tidak mengingat, Allah tidak mendengar janji sang pendeta kepada anggota jemaatnya. Nah, Craig Groeschel sadar bahwa orang Kristen pun mungkin seperti itu. Di kantor, ketika ada teman-teman yang mendorong untuk udahlah ambil aja, nggak apa-apa kok, nggak akan diperiksa, nggak akan ketahuan. Mencuri menjadi hal yang biasa rupanya. Nah, karena Allah dianggap tidak melihat, lantas orang Kristen tergoda untuk korupsi, tergoda untuk melakukan kecurangan dan sebagainya. Seolah-olah Allah nggak melihat, seolah-olah Allah nggak hadir. Padahal kita yakin, kita sadar Allah ada, Allah melihat, Allah bahkan tahu isi hati kita sebelum kita mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Oleh karena itu, ketika kita hadir dalam ibadah hari ini, kita diingatkan betapa penting pikiran kita, perkataan kita, tindakan-tindakan kita menyatakan iman yang kita yakini. Maka mari kita bertumbuh dalam iman. Yang pertama tadi kita diingatkan bahwa aneka penderitaan mungkin kita hadapi, aneka kesukaran mungkin sekali terjadi, dan kita bisa kuat menghadapinya karena kita punya iman yang menjadi perspektif yang menguatkan kita. Yang kedua, mari menjadi keluarga-keluarga yang kondusif untuk tumbuh kembangnya iman. Sehingga kalau ada yang bersalah, mintalah maaf, ampuni orang yang bersalah. Sehingga relasi anggota keluarga tetap hangat dan dekat. Dan yang ketiga, iman itu bukanlah soal besar kecilnya, tapi soal seberapa setia kita mengerjakan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Saat hening bagi kita. Sebuah pemberitaan firman lewat pujian akan disampaikan oleh Paduan Suara Eklesia.
Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat Allah Bapa, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, dan Roh Kudus yang selalu hadir dalam hidup orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Jadikanlah keluarga kami senantiasa memelihara iman, dan kami senantiasa mendasari kehidupan keluarga kami dalam Kristus, agar selalu mampu saling mendukung dalam segala persoalan atau pergumulan di dalam keluarga, di tengah kemajuan zaman saat ini. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa secara global dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk perdamaian dunia, ekonomi, politik, dan termasuk perselisihan dan peperangan antar bangsa, sehingga boleh tercipta perdamaian dunia. Kami berdoa untuk bangsa kami, berkatilah para pemimpin bangsa bisa bersatu hati, mampu menjadi pemimpin yang peduli, berintegritas, peduli pada rakyat yang dilayani, dan menjunjung keadilan serta takut kepada Tuhan. Berkatilah agar bangsa kami mampu bahu-membahu mengatasi berbagai macam krisis dan mampu menciptakan kesejahteraan, keadilan bagi seluruh rakyat. Berdoa juga untuk gereja kami, berkati majelis jemaat, aktivis di komisi-komisi, kiranya semua program pelayanan boleh berjalan baik dalam pimpinan Tuhan. Juga berkati panitia bulan keluarga, mampu menjalankan semua program yang sudah dibuat dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan umat dalam mencari pekerjaan, merintis usaha, mencari pasangan hidup, serta segala persoalan-persoalan yang terjadi dalam tiap rumah tangga umat di GKI Citra 1. Termasuk pendidikan, pergaulan anak-anak, kiranya kasih dan pimpinan Tuhan menyertai memelihara setiap kami. Berdoa juga untuk umat yang sakit, kiranya kasih dan kuasa Tuhan menyertai dan menguatkan. Inilah Tuhan doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai keluarga yang hidup dari kasih karunia-Nya, marilah kita membawa persembahan kita sebagai ungkapan iman dan kesetiaan kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 meneguhkan kita. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup abadi.
Umat Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk berkat dan kehidupan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Ajarlah kami terus untuk tahu berterima kasih dan mengucap syukur selalu kepada Tuhan, dengan mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan dan pelayanan yang kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ingin mempersembahkan persembahan syukur kami yang semuanya berasal dari Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan. Berilah hikmat syukur untuk tangan-tangan yang akan mengelolanya, sehingga senantiasa persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di tempat ini dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini marilah kita kembali dalam hidup keseharian kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Kita memasuki saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.